Halo Sobat Jalan Online, ketemu lagi di trip berikutnya. Kali ini kita mau ajak kalian untuk short trip ke Sukabumi. Kita akan menggunakan moda transportasi kereta api. Dan kenapa sih pilihannya ke Sukabumi? Karena simply di sana mungkin udaranya lagi sejuk-sejuknya ya di bulan Juni, Juli, Agustus ini. Dan kemudian juga akses ke sana sudah relatif gampang dengan kereta. Dan juga tentunya nggak seramai kota lainnya seperti Bandung ataupun mungkin tujuan wisata lainnya. Sukabumi itu masih relatif sepi kalau menurut saya. Dan kali ini kita akan menggunakan kereta dari Depok Baru ke stasiun Bogor. Kebetulan kami dapatnya kereta yang generasi baru nih. Jujur saya mantan anak kereta dari tahun 2007 ke atas itu kan biasanya menggunakan kereta yang versi lama ya. Nah begitu dapat kereta yang ini luar biasa terkejut sih karena keretanya bagus, bersih dan lumayan modern. Sekitar jam 10 pagi kami sampai di stasiun Bogor dan ini tanggal 30 Juni 2026 di hari Selasa. Tiket kereta untuk ke Sukabumi kami beli dari aplikasi KAI Akses. Cukup mudah sekali untuk cara transaksi di sana. Kalian tinggal pilih kota atau stasiun keberangkatan dan stasiun tujuannya di mana, lalu pilih tanggal. Nanti akan memunculkan kelas-kelas yang diinginkan. Kebetulan kali ini kami pilih kelas ekonomi dengan sekitar harga 55.000 dengan jam keberangkatan 12.55 dari stasiun Bogor Paledang. Jadi nggak ada lagi kereta ke Sukabumi yang berangkat dari stasiun Bogor. Dan karena masih ada waktu, kami putuskan untuk makan atau sarapan dulu di salah satu kedai yang lagi viral di kota Bogor. Namanya Rumah Nona. Kita lihat tempatnya seperti apa. Let's go! Kurang dari 10 menit perjalanan, kami sudah sampai di kedai Rumah Nona. Ini ternyata tempatnya cukup mungil dan dia tempat makannya itu outdoor semua. Itu dia adalah kitchennya dan sekaligus tempat untuk pesan. Di sini konsepnya itu dia pesan dan langsung bayar, ini langsung di kasirnya. Dan karena kami datang pada saat weekdays, bubur manis yang kami incar ternyata nggak tersedia. Bubur manisnya itu hanya sedia di weekends aja gitu. Akhirnya saya pesan misowa, kemudian juga ada roti bakar dan juga tahu gejrot. Karena kita sebenarnya udah sarapan, ini cuma pengen ngemil-ngemil lagi aja gitu. Hampir lupa, kami juga pesen ceker ayam atau dimsum ceker ayam. Ini ngemil tapi agak banyak ya. Kita cek ya nanti makanannya seperti apa, dan ini adalah buku menunya. Masih relatif affordable kan dari harganya, makanya nggak heran banyak banget warga Bogor, terutama anak muda yang datang ke sini, terutama habis olahraga pagi. Dan ini total billnya untuk 4 makanan plus 2 minuman. Oke, kalau ini adalah misoanya yang surprisingly enak banget, kuahnya ngaldu banget dan dia nggak pelit topping untuk daging cincangnya itu. Dan ini dia ceker dimsumnya juga enak kalau menurut saya pribadi lumayan. Tahu gejrotnya aja yang kurang berasa pedes sama kurang bumbunya gitu. Overall kalau menurut kami makanan di sini oke dan cukup recommended. Dan ini roti bakar butter yang kami pesan. Memang agak tipis tapi isian butternya itu melted di mulut. Lumayan enak sih. Oke, habis dari Rumah Nona kita langsung lanjut lagi ke stasiun Bogor Paledang. Nanti kita mau lewatin Skybridge-nya. Tetap ikutin perjalanan ini ya. Balik lagi ngomongin kereta ke Sukabumi. Saat ini untuk ke arah Sukabumi itu udah relatif gampang dan cepat loh. Karena dalam satu hari itu KAI menyediakan 4 jam atau 4 waktu perjalanan. Yang paling awal adalah kereta pagi pukul 7.50, yang kedua pukul 12.55, lalu berikutnya pukul 17.20, dan yang paling malam itu pukul 21.45. Jadi semakin mudah bukan untuk mencapai kota Sukabumi, apalagi saat ini jalan tolnya masih dalam progres untuk menuju sampai ke pusat kotanya. Oke, dan jujur saya juga sangat apresiasi dengan transformasi KAI sejak tahun 2000-an sampai dengan saat ini. Mulai dari pembangunan stasiun besar seperti stasiun Bogor ini, kemudian stasiun Manggarai dan Tanah Abang sampai ke Jakarta Kota, semuanya jauh lebih modern dan pelayanannya pun sangat ditingkatkan. Mulai dari pembelian tiket melalui aplikasi yang sangat praktis dan mudah, kemudian juga infrastruktur serta pelayanan
perjalanan di dalam keretanya pun sangat ditingkatkan, apalagi tipe kereta ekonomi saat ini sudah sangat nyaman untuk menempuh perjalanan singkat seperti ke Sukabumi ini. Great job KAI, dan semoga BUMN lain bisa menyusul transformasi layanan dan performance yang lebih baik. Oke, ini kami sudah ada di Skybridge dari stasiun Bogor ke stasiun Paledang. Dia itu kalau kalian dari dalam stasiun Bogor cukup jelas arah penunjuknya, yang tadi ada eskalator cukup tinggi. Nah, ini kita harus melewati Skybridge ini untuk ke stasiun Bogor Paledang. Dan nanti ada gerbang tap in-nya lagi, ini dia. Jadi kalau kalian habis dari turun kereta Jabodetabek, turun di stasiun Bogor, jangan tap out keluar di stasiun Bogor, tapi cari papan penunjuk ke Skybridge stasiun Paledang ini, dan nanti tap outnya di gate tersebut. Pastikan saldonya cukup ya. Dan setelah sampai di stasiun Bogor Paledang, kami langsung cari mesin cetak tiket otomatis yang ternyata berada di sayap kanan ruang tunggu. Ini dia, karena kami butuh tiketnya, fisik tiket, untuk bisa masuk ke area tunggu di stasiun Bogor Paledang ini. Cara cetak tiketnya cukup mudah. Kalian cukup scan barcode dari aplikasi KAI Akses setelah kalian booking, atau kalau nggak bisa di barcode, kalian cukup masukkan kode bookingnya setelah kalian berhasil membeli tiket dari aplikasi KAI Akses. Dan ini kami sudah di ruang tunggu. Ruang tunggunya cukup luas dan cukup bersih. Toiletnya pun juga cukup nyaman dan luas. Oleh karena itu, sebagai pengguna sudah tugas kita lah untuk menjaga kebersihan dan menjaga fasilitas kereta api ini agar tetap terjaga dengan baik. Oke, nah ini sudah waktunya mendekati boarding time. Kita mau turun ke peronnya, dapat di peron 2. Dan karena ini memang waktunya liburan anak sekolah, jadi walaupun ini weekdays di hari Selasa, tetap kondisinya lumayan ramai sih. Ini dia. Ini dia, keretanya tiba. Kami langsung segera boarding ke dalam kereta karena udah nggak sabar langsung menuju ke Sukabumi. Nah, kita dapatnya di ekonomi gerbong 3, nomor 8A dan 8B. Kalau ini kondisi toiletnya memang nggak terlalu luas, tapi toilet tersedia di setiap ujung gerbong. Dan sedikit tips aja, kalau kalian pilih tempat duduk, kalau untuk nomor deret bangku A dan B itu mayoritas pemandangannya sawah dan lembah, cukup indah juga sih. Dan kalau untuk pemandangan Gunung Salaknya ada di baris C dan D. Walaupun dia kursi ekonomi, tapi seperti kalian lihat ini legroomnya lega banget ya, luas. Walaupun nggak ada footrest, tapi cukup nyaman. Ada charging port, kemudian itu di atas juga ada cantelan atau kaitan untuk naruh barang. Dan tempat untuk menaruh barang di atas kompartemen itu cukup lega kok. AC-nya pun sejuk dan nyaman pula. Dan tepat pukul 12.55 ini kami sudah mengarah ke Sukabumi. Durasi perjalanan dari stasiun Bogor Paledang sampai Sukabumi sekitar 1 jam 40 menit dengan melewati sekitar 10 stasiun. Dan sepanjang perjalanan menuju Sukabumi, untungnya cuaca cerah dan pemandangannya cantik banget. Hamparan sawah hijau, sungai yang mengalir, sampai siluet Gunung Gede juga sesekali muncul di kejauhan. Rasanya saya pengen duduk terus di pinggir jendela sambil menikmati setiap detail pemandangannya. Dan kalau kalian lapar, di perjalanan ini ada kereta makan juga yang menjual bermacam snack dan makanan berat seperti nasi goreng, ayam goreng, ataupun cuanki dan aneka minuman. Sekitar pukul 14.40 touchdown Sukabumi sob. Dan karena penumpang hari itu cukup banyak, jadi ini memang agak antri untuk keluarnya. Tapi setelah sampai atau keluar dari stasiun Sukabumi, untuk menuju ke daerah tujuan kalian atau kemana-mana, itu sudah cukup mudah karena sudah ada GrabCar ya. Dan kali ini kita mau langsung isi perut di salah satu resto tujuan masih di pusat kota Sukabumi. Namanya adalah Empal Gepuk Si Babah. Tempatnya kayak apa? Let's find out. Ini dia restoran tujuan kami, namanya Empal Gepuk Si Babah. Dia lokasinya di Cikole, daerah Cikole, kota Sukabumi. Ada lagi yang di Cibadak, hati-hati jangan ketuker ya. Kalau yang ini di pusat kota Sukabuminya dan hanya sekitar 10 menit dari stasiun Sukabumi.
Dan begitu masuk tempat makan ini, kita langsung disambut dengan area makannya yang cukup lega. Selain area meja kursi ini juga, mereka juga sedia area lesehan di atas itu. Nah, ini mereka punya sistem prasmanan, jadi kita langsung datang aja ke meja tempat makanannya dihidang dan pilih sendiri mau menu apa, nanti akan digoreng atau dihangatkan lagi sama waiternya. Mereka juga punya area toilet dan ruang ibadah yang dikhususkan untuk pengunjung, tapi memang kalau menurut saya pribadi ini kebersihannya harus diperhatikan sih. Dan ini dia menu utama mereka, yaitu empal gepuk. Empal gepuk itu sendiri adalah masakan khas Sunda berupa daging sapi yang direbus bersama bumbu, lalu kemudian dagingnya itu dipukul-pukul atau digepuk dalam bahasa Sunda sehingga serat dagingnya lebih lembut dan bumbunya lebih meresap dengan cita rasanya khas gurih dan sedikit manis. Dimakan dengan nasi hangat, lalapan plus sambal, dijamin bisa nambah berkali-kali. Tapi selain empal gepuk, mereka juga sedia berbagai macam menu khas Sunda lainnya seperti ayam kampung goreng, aneka pepes, dan bermacam ikan asin ataupun seafood seperti cumi dan aneka jenis ikan. Dan di sini kami pilih 2 empal gepuk, kemudian karedok dan juga nasi liwet plus iga bakar. Katanya iganya di sini pun cukup enak. Seperti apa rasanya? Yuk sebentar lagi kita ke meja. Sedikit masukan yang saya berikan kepada pihak resto waktu itu adalah mungkin lebih diperhatikan kebersihan dan higienitasnya, apalagi untuk makanan prasmanan lebih baik jika diberikan penutup agar tidak dihinggapi lalat. Dan ini dia makanannya satu persatu sudah berdatangan. Yang pertama ini karedok. Cita rasanya dia cukup gurih manis dan terasa banget bumbu kacangnya. Tapi jujur kalau buat saya kurang agak seger seperti karedok Sunda pada umumnya. Itu nasi liwetnya juga enak, nggak pelit bumbu. Dan ini dia bintang utamanya yaitu gepuknya. Kemudian ada saya pesan perkedel, tempe, dan ikan wader atau baby fish goreng garing gitu. Itu enak banget. Dan memang saya akui untuk gepuknya di sini juara banget. Rasanya tuh gurih manis, dagingnya crispy di luar tapi masih lembut di dalam, dan sambal bawangnya tuh enak banget. Ini total bill kami makan berdua dengan harga yang menurut saya masih relatif terjangkau sih, apalagi dengan 3 menu utama daging. Perut udah aman, kita langsung gas menuju tempat kita menginap, yaitu Villa de Gema di daerah Sela Bintana. Ini tempatnya oke banget, sangat-sangat hijau dan sejuk karena di kawasan atas Sela Bintana. Ini dia tempatnya. Tapi saya nggak akan review di video ini, saya akan bikin video terpisah. Jadi pastikan tonton video selanjutnya ya. Thank you so much for watching. See you on next video and take care. Bye-bye.